Hello dear. Apa sih pengertian remaja itu? Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut WHO, batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Perubahan fisik, biologis, psikososial remaja. Tumbuh kembang remaja. Masa remaja awal 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun, masa remaja akhir 17-19 tahun. Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan. Yang pertama, mulai menstruasi, masa remaja tengah 14-16 tahun, masa remaja akhir 17-19 tahun. Vagina mengeluarkan cairan dan lain-lain. Pertumbuhan fisik pada remaja laki-laki, suara menjadi besar dan berat, tumbuh kumis, mengalami mimpi basah dan tumbuh cakun, dan lain-lain. Tugas-tugas perkembangan apa yang harus dipenuhi remaja? Mandiri secara emosional dan mandiri secara ekonomi. Siapkan diri untuk berkeluarga. Peroleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. Perubahan psikis pada remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya dan bahkan lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri dan kurang mempertimbangkan bahkan tergantung pada kelompoknya. Menjaga kebersihan organ reproduksi. Selama masa haid, remaja perempuan disarankan untuk memakan makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam, hati, buah-buahan, dan lain-lain. Karena selama masa haid, perempuan dapat mengalami anemia atau kekurangan zat besi dalam darah. Bagi perempuan, selama masa haid, menggunakan pembalut wanita untuk menampung darah, mengganti pembalut 4 jam sekali, jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat, mengganti celana dalam 2 kali sehari. Sedangkan untuk laki-laki, yang mandi secara teratur 2 kali sehari, mengganti celana dalam 2 kali sehari, bersihkan anus dan penis dengan air bersih, tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Perilaku seksual remaja dan kesehatan reproduksi. Perilaku seksual remaja adalah tindakan yang dilakukan berhubungan dengan dorongan seksual yang datang baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan status kesehatan reproduksi seseorang, yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya, perilaku lingkungan yang tidak sehat. Penyakit menular seksual disingkat dengan PMS, yakni beberapa penyakit yang timbul karena seks bebas. Di antaranya, yang pertama ada gonorrhea. Penyebabnya yakni kuman Neisseria gonorrhea. Gejalanya yakni ada rasa sakit pada waktu BAK atau ereksi, kemudian keluar nanah dari saluran kencing, alat kelamin terasa bau dan gatal, rasa sakit atau panas pada waktu kencing. Penyakit yang kedua ada sifilis, yakni disebabkan oleh kuman Treponema pallidum. Dengan gejala yang pertama ada timbul benjolan di sekitar alat kelamin, dan yang kedua ada kadang-kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. Penyakit yang ketiga ada herpes, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya antara lain, yang pertama, pada awalnya ada seperti rasa terbakar atau gatal pada kelamin. Yang kedua, timbulnya bintil-bintil berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan. Kemudian yang ketiga, pembengkakan pada kelenjar lipatan paha. Dan yang keempat, nyeri kadang gatal. Penyakit yang keempat ada Candidias vagina, disebabkan oleh jamur Candida albicans. Dengan gejala yang pertama, cairan vagina berwarna seperti keju atau susu basi disertai gatal. Dan yang kedua, panas dan kemerahan di kelamin dan sekitarnya. Penyakit selanjutnya yakni penyakit yang kelima ada trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya yakni yang pertama, keputihan banyak, kadang berbusa dan berwarna hijau dan berbau busuk. Gejala yang kedua, gatal pada kemaluan. Gejala yang ketiga, nyeri saat berhubungan seks dan buang air kecil. Kemudian penyakit yang keenam,
HIV atau AIDS. Penyebabnya yakni virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV itu sendiri. Cara penularannya yakni melalui darah, bisa berbentuk luka, melalui cairan sperma, dan melalui cairan vagina. Bagaimana cara pencegahannya? Yakni dengan menerapkan prinsip yang pertama, no free sex atau tidak menerapkan seks bebas, dan yang kedua, no to use second spuit atau tidak menggunakan spuit bekas atau suntikan bekas. Yang ketiga, hubungan seksual yang aman dengan menggunakan kondom, dan yang keempat, hindari kontak langsung dengan produk darah penderita AIDS. Mungkin dicukupkan sekian ya, semoga bermanfaat. See you and bye-bye.